Pernah nggak sih kita kepikiran soal sebuah nama? Bukan cuma sekedar sebutan loh, tapi sebuah cerita yang mungkin tersembunyi di baliknya. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas makna di balik nama sebuah desa yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata nyimpen filosofi yang luar biasa. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi sering banget jawabannya itu bisa ngebuka sejarah, filosofi, sampai identitas yang dalam banget. Dan dari pertanyaan inilah perjalanan kita kali ini dimulai. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita ini membawa kita ke sebuah desa namanya Colo. Namanya singkat, kedengarannya juga modern banget kan? Tapi jangan salah, di balik namanya yang simpel ini ada misteri yang akarnya kuat banget ke sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Coba deh bayangin, sebuah desa yang tenang, adem, letaknya persis di lereng Gunung Muria yang megah. Ternyata, lokasi geografisnya inilah yang jadi petunjuk pertama kita buat mecahin misteri namanya. Nah, buat bisa mecahin misteri nama Colo, kita harus kenalan dulu sama tokoh utamanya, Sunan Muria. Soalnya, kisah dan pilihan hidup beliaulah yang jadi jantung dari semua ini. Jadi, siapa sih Sunan Muria ini? Beliau ini bukan tokoh biasa loh. Sebagai salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali penyebar Islam di Jawa, peran beliau itu krusial banget. Tapi, yang bikin kisahnya unik itu adalah pilihannya. Bukannya tinggal di pusat kekuasaan, beliau justru milih fokus berdakwah di daerah-daerah terpencil, di tengah masyarakat pedesaan. Nah, keputusan inilah petunjuk kunci kita. Sekarang, kita sampai ke inti dari teka-teki ini. Jawabannya ternyata ada di satu kata dalam bahasa Jawa yang penuh makna. Dan ini dia jawabannya. Kata kuncinya adalah ucul, yang dalam dialek lokal di sana dilafalkan sebagai colo. Artinya, melepaskan diri. Jadi nama desa ini secara harfiah berarti tempat untuk melepaskan diri. Ini bukan sekedar nama geografis, ini tuh sebuah pernyataan filosofis yang dalam banget. Coba kita resapi sejenak, betapa besar pilihan ini. Di satu sisi, ada kehidupan keraton yang penuh sama urusan duniawi, politik, dan formalitas yang ribet. Di sisi lain, ada kehidupan di gurung yang menawarkan fokus spiritual, kesederhanaan, dan kesempatan buat membimbing masyarakat secara langsung. Dan Sunan Muria memilih yang kedua. Jadi, yang perlu kita pahami, ucul ini tuh bukan sekedar pindah alamat ya. Ini adalah sebuah proses spiritual yang punya 3 langkah. Pertama, melepaskan diri dari ikatan duniawi. Kedua, pakai kebebasan itu untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dan yang paling penting, langkah ketiga, mendedikasikan hidup untuk membimbing umat. Lalu, apa efek dari pilihan filosofis ini? Yuk kita lihat gimana sebuah keputusan pribadi bisa mengubah wajah sebuah daerah untuk selamanya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Keputusan Sunan Muria itu bukanlah sebuah pelarian, sama sekali bukan. Justru ini adalah strategi dakwah yang cerdas. Dengan ucul dari keraton, beliau malah menciptakan sebuah pusat spiritual yang baru, jauh dari hiruk-pikuk politik, supaya bisa menyebarkan ajarannya dengan lebih efektif. Hasilnya, luar biasa. Sebuah lereng gunung yang tadinya mungkin sunyi, diubah jadi pusat dakwah yang vital. Sebuah mercusuar spiritual yang cahayanya lahir dari filosofi sederhana, ucul. Oke, itu kan kisah ratusan tahun yang lalu. Terus, gimana cerita itu masih terasa sampai sekarang? Apa warisan dari pilihan Sunan Muria yang masih bisa kita lihat hari ini? Hari ini, desa Colo itu ya wujud nyata dari filosofi tadi. Desa ini udah jadi salah satu pusat wisata religi terpenting di Indonesia, dengan makam Sunan Muria sebagai jantungnya. Setiap peziarah yang datang, sadar atau enggak, sebenarnya lagi melangkah di atas tanah yang dibentuk oleh sebuah pilihan besar, menyaksikan warisan ucul yang terus hidup dan memberi makna. Jadi, Colo itu lebih dari sekedar nama. Ia adalah sebuah filosofi, sebuah kisah tentang pilihan yang berani, dan sebuah warisan yang abadi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau satu desa kecil di lereng gunung aja bisa menyimpan makna sedalam ini, kira-kira kisah apa lagi ya yang tersembunyi di balik nama-nama tempat di sekitar kita?